Pemirsa, jumpa lagi dengan Bang Fatur Channel. Kali ini kita akan masuk pada edisi Crime Story dengan tayangan kasus Penkase Murder, yakni kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Kota Kupang pada tahun 2021 silam, yang sampai saat ini masih menjadi topik hangat di seluruh masyarakat NTT bahkan Indonesia, serta menjadi trending dan viral di dunia maya. Namun sebelum kita lanjut menonton tayangan ini, silahkan dukung kami dengan tinggalkan jejak pemirsa berupa subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk dapatkan informasi terupdate dari channel kami ini. Oke pemirsa, sebelum kita lanjut menonton, terlebih dahulu kami ingin melakukan disclaimer bahwa tayangan ini hanyalah sebuah tayangan konten analisis atas peristiwa yang terjadi dengan melihat fakta, bukti, serta kronologis yang sudah dipublish ke publik melalui pemberitaan media dan perdebatan di media sosial. Jadi, kami tidak merampas atau mengambil wewenang penyidik dalam perkara ini guna dipindahkan lewat tayangan ini. Yang kedua pemirsa, beberapa dokumen berupa foto kami ambil dari internet serta grup Facebook Flobamora Tabongkar yang sudah dipublish ke publik dan kami berterima kasih akan hal ini. Oke pemirsa, selamat menonton. Rute panjang menuju B21. Seperti yang kita ketahui pemirsa, sedikit flashback, pada tahun 2021 silam, tepatnya di penghujung tahun, publik NTT dihebohkan oleh penemuan dua jasad manusia, yakni seorang perempuan dewasa dan anak laki-laki kecil dalam kondisi yang mengenaskan. Kedua jasad tersebut ditemukan oleh para pekerja dan operator ekskavator proyek SPAM Kota Kupang. Setelah ditemukan dan dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian setempat, kedua jenazah tersebut diketahui bernama Astri Manaves, seorang ibu muda, dan anak balitanya Lael Mekabe yang beralamat di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian selama sebulan terungkap bahwa pelaku pembunuh sadis ibu dan anak tersebut yakni Randi Bajide yang tidak lain adalah ayah biologis dari Lael Mekabe. Motif yang disampaikan Randi di hadapan penyidik Polda NTT terbilang sederhana. Dalam keterangan yang disampaikan serta ditunjang oleh reka ulang proses kejadian, dirinya mengakui bahwa dirinya nekat melakukan tindakan pembunuhan tersebut lantaran melihat Astri mencekik Lael hingga tewas, yang menyulut emosinya hingga menghabisi Astri dengan cara mencekik Astri hingga tewas pula. Usai menghabisi nyawa Astri dan Lael, Randi kemudian langsung menguburkan kedua jasad tersebut di dalam lubang sedalam 70 cm dengan sebelumnya dibungkus kantung kresek. Hasil pengakuan ini membuat publik NTT dan keluarga korban meradang. Berbagai macam upaya dilakukan guna mencari keadilan. Dari demo berjilid-jilid sebagai bentuk solidaritas atas kasus ini, hingga bertandang ke Mabes Polri, sudah pernah dilakukan guna mencari seberkas asa rasa adil. Mereka merasa pengakuan Randi dianggap sebuah kebohongan. Bahkan mereka menduga bahwa Randi bukanlah pelaku tunggal dalam kasus ini, melainkan ada tangan-tangan lain yang ikut terlibat dalam kasus ini. Sikap publik dan keluarga tentu wajar, menganggap rasa adil tidak berpihak kepada mereka. Pemirsa, berkas perkara pemeriksaan pun dirasa rampung dan cukup.
penyerahan tahap pertama oleh kepolisian ke kejaksaan dianggap belum lengkap. Bahkan, kejadian bolak-balik berkas perkara ini berlangsung hingga 4 kali sebelum pada 25 Maret 2022 dinyatakan lengkap atau P21. Menjadi pertanyaan pemirsa, apa yang membuat berkas ini terpaksa harus bolak-balik selama 4 kali? Tentu pertanyaan ini menjadi pertanyaan semua pihak yang menunggu ending dari kasus ini. Kalau kita berpatokan pada keterangan tersangka, tentu berkas perkara ini tidak akan bolak-balik selama 4 kali antara polisi dan jaksa, kan? Bahkan pada pelimpahan tahap pertama, sebenarnya berkas perkara ini bisa dinyatakan P21 apabila semua itu terfokus pada pengakuan tersangka. Tetapi, mengapa sampai 4 kali berkas ini harus bolak-balik antara polisi dan jaksa? Artinya, pengakuan Randi selaku tersangka belum bisa menjadi alibi yang kuat akan motif dirinya melakukan pembunuhan. Berkaca dari pengakuan Randi bahwa dirinya mencekik Astri hingga tewas juga menyimpan tanda tanya yang besar. Mengapa demikian? Dalam ilmu hukum kriminal ada istilah sebab kematian korban. Sebab kematian korban ini bisa didapat dengan alat bukti permulaan dan investigasi menyeluruh pada kondisi jasad saat ditemukan. Dalam kasus ini, ketika jasad Astri dan Lael ditemukan, kemudian dilakukan otopsi, terdapat retakan tengkorak pada kepala Lael Makabe. Apakah kondisi tengkorak kepala retak itu diabaikan oleh penyidik sehingga dianggap bukan sebab kematian korban? Tentu tidak sesederhana itu untuk menjawab dan membuat kesimpulan. Bahkan soal kondisi jenazah Astrid, dalam hasil otopsi yang beredar luas di media sosial, ditemukan bahwa bekas kekerasan benda tumpul terdapat pada pelipis kepala bagian kiri dan belakang. Apakah ini tanda muncul tiba-tiba atau ada pemicu sebelumnya sehingga muncul tanda demikian? Semua serba tanda tanya tanpa ada jawaban yang pasti. Kepastian tentunya hanya bisa didapat saat proses ini masuk pada persidangan, di mana kejelian hakim, jaksa, serta penasihat hukum korban dibutuhkan benar-benar dalam mengungkap kasus ini. Di akhir tayangan ini pemirsa, menurut kami, kalau kasus ini mau hilang dari awal, tentu tidak akan pernah terkuak hingga saat ini. Tetapi, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Dengan tiba-tiba kedua jasad malang ini ditemukan oleh para pekerja yang kemudian membuka tabir di balik kasus ini. Memang ini jalan panjang menuju keadilan. Setelah rute berkas menuju P21, babak baru selanjutnya ada dalam proses persidangan. Yang dilakukan saat ini hanyalah mengawal kasus ini dengan baik, dengan terus mencari celah guna mendapatkan sepotong asah dari rasa keadilan. Kekuatan semua pihak, baik itu kelompok pencari keadilan, keluarga, simpatisan, dan para praktisi, tentu saja akan sangat bermanfaat mengungkap kasus ini. Yang tak kalah penting pemirsa adalah kekuatan netizen. Sejarah mencatat banyak hal besar diubah oleh netizen dalam peradaban modern saat ini. Selain membongkar kasus kriminal semisal korupsi, kasus revolusi yang menumbangkan Muammar Gaddafi di Libya, hingga kasus pembunuhan berantai oleh Luka Magnotta, psikopat asal Kanada yang berhasil dibongkar oleh netizen, menunjukkan bahwa peran netizen sangat luar biasa. Semoga rute panjang kasus Pankasih Murder akan berhenti di garis finish dengan happy ending bagi keluarga korban dan kita semua masyarakat Nusa Tenggara Timur.